Tenang di tengah notifikasi di zaman ini, ketenangan bukan lagi sekadar suasana, ia telah menjadi kemewahan. Kita hidup dalam dunia yang tidak pernah benar-benar sunyi. Ada suara yang selalu mengetuk, bunyi notifikasi, pesan masuk, email mendesak, berita buruk, dan kabar bahagia orang lain yang muncul bersamaan di layar kecil di tangan kita. Layar itu yang dulu diciptakan untuk menghubungkan, kini perlahan mengikat kita, mencuri waktu hening, menguras perhatian, dan mengaburkan batas antara perlu dan tidak perlu. Setiap bunyi ting, kecil seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Kita merasa harus segera merespons, harus ikut tahu, harus ikut bicara. Dunia digital memaksa kita hidup dalam ritme yang terlalu cepat, seolah ketenangan adalah tanda kita tertinggal. Tapi benarkah begitu? Apakah manusia harus terus terjaga, selalu menatap layar, agar tidak dianggap absen dari kehidupan modern? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, ketenangan berasal dari dalam, jangan mencarinya di luar dirimu. Kalimat itu kini terasa seperti doa bagi generasi yang terlalu sibuk menatap dunia lewat kaca digital. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup terasa bising bukanlah dunia itu sendiri, melainkan pikiran yang tak pernah diberi waktu untuk diam. Kita lupa bahwa tidak setiap pesan membutuhkan jawaban cepat. Tidak setiap opini perlu dibalas. Tidak setiap kabar pantas disimpan dalam hati. Tapi otak kita, yang dulu terbiasa beristirahat dalam keheningan, kini terus terjaga di antara notifikasi yang tak berhenti berdentang. Kita kehilangan kemampuan untuk duduk tanpa distraksi, untuk berpikir tanpa gangguan. Disinilah pelajaran Stoik menjadi relevan. Para filsuf Stoa hidup di zaman tanpa sinyal, namun kebisingan batin tetap menjadi musuh yang sama. Mereka memahami bahwa ketenangan tidak pernah datang dari lingkungan, melainkan dari keputusan batin untuk menyaring apa yang layak masuk ke pikiran. Mereka berlatih untuk menerima hanya yang penting dan melepaskan sisanya tanpa penyesalan. Prinsip itu bisa kita terapkan hari ini, bahkan di tengah derasnya arus digital. Berhentilah menjadi korban dari setiap getar dan bunyi yang muncul di layar. Cobalah sesekali untuk tidak segera menjawab. Diamlah sejenak sebelum bereaksi. Rasakan bagaimana waktu terasa lebih panjang ketika kamu tidak tergesa menanggapi dunia. Hentikan kebutuhan untuk selalu update, karena seringkali kebutuhan itu hanyalah bentuk lain dari kegelisahan, ketakutan untuk kehilangan validasi, atau rasa bersalah karena tidak tahu. Padahal tidak tahu bukanlah kelemahan. Kadang itu adalah perlindungan. Ketenangan sejati bukan berarti kamu harus memutuskan diri dari dunia, melainkan belajar untuk hadir tanpa harus terseret. Hidup modern membutuhkan disiplin batin, kemampuan untuk berkata, cukup, ini waktuku untuk diam. Seperti latihan kecil, ketika bangun pagi, jangan langsung menyentuh ponsel. Beri dirimu ruang untuk bernapas, untuk menyapa hari tanpa tergesa. Saat makan, biarkan makanan berbicara sendiri tanpa ditemani layar. Saat bekerja, latih fokusmu agar tidak pecah oleh suara yang memanggil dari genggaman tanganmu sendiri. Ada kebebasan besar dalam kemampuan untuk tidak segera merespons. Disitulah letak kekuatan Stoik modern, menguasai diri di tengah kebisingan. Sebab di dunia yang semakin berisik, orang yang mampu tenang bukan sekadar damai, ia berkuasa atas dirinya sendiri. Bayangkan sejenak, dunia tidak akan berhenti berisik, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut menjadi bagian dari kebisingan itu. Kamu bisa menciptakan ruang sunyi di antara ribuan notifikasi, ruang yang hanya berisi kesadaran, napas, dan kendali. Itulah inti dari kehidupan Stoik, memilih dengan sadar, bereaksi dengan bijak, dan hidup dengan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Jadi, lain kali saat dunia memanggil lewat bunyi kecil di genggamanmu, jangan langsung datang. Tarik napas. Rasakan keheningan yang menunggu di dalam dirimu. Karena ketenangan bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Ia selalu ada di dalam, menunggu kamu berhenti sejenak untuk menyapanya. Di era pembandingan tanpa akhir kita, hidup di zaman ketika perbandingan menjadi kebiasaan sehari-hari. Bukan lagi dalam bentuk halus, tapi terang-terangan, bahkan tanpa disadari. Setiap kali membuka gawai, kita disuguhi kehidupan orang lain yang tampak lebih berhasil, lebih bahagia, lebih sempurna. Dunia digital telah menciptakan panggung besar tempat semua orang berlomba menunjukkan versi terbaik dari hidupnya.
Di sana, prestasi bukan lagi tentang makna, tapi tentang tampilan. Dan di antara semua gambar dan cerita itu, kita sering merasa kecil, bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita lupa membedakan antara kenyataan dan ilusi yang dibungkus indah. Kita membandingkan gaji, rumah, pasangan, pencapaian, bahkan kedalaman makna hidup. Kita menilai diri sendiri berdasarkan sorotan orang lain. Kita terjebak dalam arena yang tidak pernah selesai, karena selalu ada seseorang yang lebih dari kita dalam satu hal, dan selalu ada sesuatu yang tampak belum kita capai. Namun, jika direnungkan lebih dalam, pembandingan tanpa akhir ini sebenarnya hanyalah bentuk baru dari kegelisahan manusia yang paling purba. Keinginan untuk diakui. Manusia ingin dianggap cukup, ingin merasa berharga. Tapi semakin banyak kita mencari pengakuan dari luar, semakin bising dunia di dalam diri kita. Kita menukar ketenangan dengan kecemasan, menukar kedamaian dengan ambisi yang tidak tahu arah. Seneca pernah menulis, siapa yang membandingkan dirinya dengan orang lain telah kehilangan arah hidupnya. Kata-kata itu adalah peringatan bagi dunia modern yang terobsesi dengan ranking dan validasi. Stoik mengajarkan bahwa ukuran sejati kehidupan bukanlah hasil dari pembandingan, melainkan kemajuan diri yang terjadi secara perlahan dan sadar. Hari ini tugas kita bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ketenangan tidak akan pernah hadir jika kita terus mengukur nilai diri dengan ukuran orang lain, karena tidak ada jalan hidup yang benar-benar sama. Ada yang berlari cepat karena jalannya singkat, ada yang berjalan perlahan karena medan hidupnya lebih berat, dan keduanya sama berharganya karena keduanya adalah perjalanan yang utuh dalam dirinya sendiri. Kita sering lupa bahwa setiap orang memikul beban yang berbeda. Media sosial tidak memperlihatkan semua itu. Ia hanya menampilkan sorot lampu, bukan proses di baliknya. Orang yang kita kagumi mungkin sedang berjuang melawan kesepian. Orang yang tampak kuat mungkin sedang menahan tangis di balik layar. Dan orang yang kita anggap tertinggal bisa jadi justru sedang menemukan arah hidupnya dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih sejati. Ketenangan sebagai gaya hidup berarti belajar berhenti berlari di lintasan orang lain. Ia mengajarkan kita untuk menundukkan kepala dan menghargai langkah sendiri. Tidak semua hal perlu dibandingkan. Tidak semua kemenangan harus diumumkan. Karena terkadang kemajuan terbesar terjadi dalam diam, saat kita memilih untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita, meski dunia meminta kita menjadi orang lain. Cobalah bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku berjuang? Untuk siapa aku ingin terlihat berhasil? Jika jawabannya hanya untuk pembuktian di mata orang lain, maka kamu sedang berjalan menjauh dari ketenangan. Tapi jika jawabannya adalah untuk menjadi lebih selaras dengan dirimu sendiri, lebih damai, lebih sadar, lebih baik, maka kamu sedang melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih utuh, dan lebih manusiawi. Dalam hidup modern, kita mungkin tidak bisa menghapus perbandingan, tapi kita bisa memilih cara meresponsnya. Saat melihat keberhasilan orang lain, ucapkan, bagus untuknya. Aku akan terus berproses dengan jalanku sendiri. Saat merasa tertinggal, ingatlah bahwa waktu bukan musuh. Ia hanya teman yang berjalan dengan ritme berbeda untuk setiap orang. Marcus Aurelius menulis, jangan sia-siakan hidupmu dengan menatap hidup orang lain. Karena selama mata kita terus menatap keluar, kita akan kehilangan kesempatan untuk menemukan kedamaian yang hanya bisa tumbuh dari dalam. Maka, berhentilah sejenak dari perlombaan yang tak ada garis akhirnya. Tarik napas, lihat sekelilingmu dan lihat dirimu. Semua yang kamu butuhkan untuk merasa cukup sudah ada di sana. Kamu hanya perlu berhenti membandingkan untuk benar-benar melihatnya. Ketenangan bukan berarti kamu menyerah pada kenyataan, tapi kamu telah memilih untuk tidak lagi diperbudak oleh bayangan orang lain. Dan mungkin itulah kemenangan sejati, menjadi damai di dunia yang terus meminta kita untuk bersaing, menemukan damai di tengah ambisi. Kita hidup di masa ketika ambisi dianggap sebagai keharusan, bukan pilihan. Sejak kecil kita diajarkan untuk berlari, mengejar nilai terbaik, karier tercepat, posisi tertinggi, dan pengakuan sebanyak mungkin. Dunia modern menanamkan keyakinan bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang selalu naik. Naik jabatan, naik penghasilan, naik status sosial,
Tapi tak banyak yang mengajarkan bagaimana caranya berhenti, bukan berhenti berjuang, tapi berhenti dikuasai oleh keinginan yang tak pernah selesai. Kita sering lupa, tidak ada puncak yang benar-benar terakhir. Begitu satu tujuan tercapai, lahir lagi keinginan baru yang lebih tinggi, lebih jauh, lebih melelahkan. Ambisi yang seharusnya menjadi bahan bakar, kini berubah menjadi api yang perlahan membakar kedamaian batin. Kita berlari tanpa arah, sibuk menaklukkan segalanya tanpa sempat bertanya, untuk apa semua ini? Seneca pernah menulis, bukan orang yang sedikit memiliki yang miskin, tetapi orang yang tidak pernah merasa cukup. Kalimat itu bukanlah ajakan untuk berhenti bercita-cita, melainkan peringatan halus agar kita tidak menjadikan ambisi sebagai pusat hidup. Karena begitu kita mengukur nilai diri dari pencapaian, maka kebahagiaan akan selalu tertunda, menunggu satu keberhasilan berikutnya yang entah kapan akan cukup. Ambisi itu seperti ombak, indah dari jauh, tapi bisa menenggelamkan jika kita tidak belajar berenang di dalamnya. Stoik mengajarkan keseimbangan antara virtus, kebajikan, dan apatheia, ketenangan batin. Artinya berjuanglah dengan sepenuh hati, tapi jangan biarkan hasil akhir mencuri kedamaianmu. Bekerjalah dengan integritas, tapi lepaskan ketergantungan pada hasil. Karena yang benar-benar berada di bawah kendalimu hanyalah usaha, bukan hasilnya. Di dunia yang memuja kecepatan dan produktivitas, orang yang tenang akan terlihat aneh. Ketika semua orang sibuk menunjukkan kesibukan, memilih untuk diam sejenak bisa dianggap kelemahan. Tapi sesungguhnya, disitulah letak kekuatan sejati, kemampuan untuk mengendalikan diri di tengah derasnya arus ambisi kolektif. Ketenangan tidak berarti malas, dan kesederhanaan tidak berarti tidak punya tujuan. Ketenangan berarti kamu tahu kapan harus berlari dan kapan harus berhenti agar tidak kehilangan arah. Kita sering melihat orang-orang sukses dari luar, jabatan tinggi, kehidupan glamour, pengakuan publik, namun banyak dari mereka yang tak benar-benar damai. Di balik tawa dan pencapaian, ada kecemasan yang konstan, ketakutan kehilangan posisi, takut kalah, takut tidak lagi diingat. Itulah ironi zaman ini. Banyak orang berhasil secara sosial tapi gagal secara batin. Menemukan damai di tengah ambisi berarti belajar menikmati proses tanpa terikat pada penghargaan. Kita bekerja bukan untuk diakui, tapi untuk memberi makna. Kita berjuang bukan untuk unggul, tapi untuk tumbuh. Dan dalam setiap usaha, kita menyelipkan kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang naik, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara ingin lebih dan tahu cukup. Cobalah sesekali untuk menengok kembali perjalananmu. Berapa banyak dari ambisi yang kamu kejar benar-benar lahir dari hati, dan berapa banyak yang hanya karena takut terlihat kalah? Berapa banyak mimpi yang sebenarnya milikmu, dan berapa banyak yang kamu warisi dari ekspektasi orang lain? Disitulah latihan stoik dimulai. Kejujuran kepada diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, jika sesuatu di luar kendalimu, biarkan ia berjalan sebagaimana mestinya. Ambisi yang sehat tumbuh dari kedewasaan menerima bahwa hasil bukanlah bukti nilai diri. Kamu bisa tetap bekerja keras tanpa kehilangan ketenangan. Bisa bermimpi besar tanpa harus hidup dalam cemas. Karena ketenangan bukan lawan dari ambisi, melainkan fondasinya, hanya pikiran yang tenang, yang bisa melihat arah dengan jelas. Di tengah dunia yang memaksa kita terus menanjak, jadilah seseorang yang tahu kapan harus menapak. Tenang bukan berarti pasif. Dia adalah pilihan sadar untuk tidak terseret oleh arus ambisi yang membutakan. Ketenangan memberi jarak yang cukup agar kamu bisa menilai apakah yang kamu kejar benar-benar membuatmu tumbuh atau justru menjauhkanmu dari jati diri. Dan ketika kamu berhasil menyeimbangkan keduanya, ketika kamu bisa bermimpi besar tanpa kehilangan damai di dalam diri, maka kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kesuksesan, kebebasan. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa tinggi kamu mendaki, tetapi seberapa tenang kamu melangkah. Ambisi yang tenang adalah ambisi yang matang, tidak perlu terburu-buru, tidak haus pengakuan, tapi tetap menyala, diam-diam, penuh arah. Ketenangan di dunia yang mudah marah kita. Hidup di zaman di mana amarah menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan. Segalanya bisa menjadi pemicu. Satu komentar di media sosial, satu perbedaan pandangan, satu kata yang dianggap salah tafsir. Dunia terasa seperti bara,
Cukup satu percikan kecil untuk menyalakan api yang membakar semuanya. Dan di tengah kobaran itu, kita perlahan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kemenangan dalam perdebatan, ketenangan. Dulu amarah adalah bagian alami dari manusia. Ia muncul untuk melindungi, untuk menegakkan keadilan, untuk mempertahankan diri. Namun di dunia modern, amarah seringkali tidak lagi diarahkan pada perubahan, melainkan pada pelampiasan. Kita tidak lagi berusaha memahami, hanya ingin terdengar benar. Kita tidak lagi mendengar dengan niat untuk mengerti, hanya menunggu giliran untuk menjawab. Dan disitulah awal dari kekacauan batin itu lahir. Marcus Aurelius pernah menulis, orang lain bisa berbuat salah, tapi kamu tetap punya pilihan untuk tidak ikut berbuat buruk. Kata-kata itu terasa seperti cermin bagi zaman ini. Zaman yang mudah panas, tapi miskin perenungan. Ketenangan bukan berarti kamu tidak peduli, melainkan kamu memilih cara yang lebih bijak untuk merespon sesuatu yang di luar kendalimu. Kemarahan orang lain bukan tanggung jawabmu. Komentar tajam bukan undangan untuk ikut menyakiti. Tidak semua ketidaksetujuan perlu dijawab dengan perlawanan. Karena setiap kali kamu memilih diam, bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi, kamu sedang menjaga kedamaian yang jauh lebih besar. Kedamaian dalam dirimu sendiri. Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan yang mampu membalas, tetapi di jiwa yang mampu menahan diri. Di tengah dunia yang marah, menahan diri adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena butuh tenaga luar biasa untuk tidak ikut terseret arus kebencian yang ramai di sekitar kita. Kita hidup di masa di mana opini menjadi senjata dan kesabaran dianggap kelemahan. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Semakin sering kita marah, semakin cepat kita lelah. Amarah yang tidak dikendalikan tidak pernah memadamkan api. Ia hanya memperluas lingkaran panasnya, menjangkiti pikiran dan tubuh kita. Kita membawa amarah itu ke rumah, ke pekerjaan, ke hubungan, hingga ke pikiran kita sendiri yang tak pernah tenang. Seneca berkata dalam salah satu tulisannya tentang kemarahan, tidak ada emosi yang lebih berbahaya dari amarah. Ia cepat tumbuh, sulit dikendalikan, dan seringkali melukai yang tidak bersalah. Kalimat itu adalah peringatan sekaligus pengingat bahwa kendali diri bukanlah kemampuan alami, melainkan latihan. Dan latihan itu dimulai setiap kali kita memilih untuk menunda reaksi. Ketika seseorang menghinamu, jangan buru-buru membalas. Ketika dunia terasa tidak adil, jangan terburu-buru melampiaskan kecewa. Tarik napas, diam sejenak, lalu tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah reaksi ini akan membuatku lebih baik atau justru mengikatku dalam lingkaran yang sama? Dalam diam itu, kamu akan menemukan ruang untuk berpikir, untuk memilah, untuk tidak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ketenangan bukan berarti kamu menutup mata terhadap ketidakadilan. Ketenangan adalah memilih untuk bertindak dengan kepala dingin ketika dunia menuntutmu bereaksi dengan panas. Itu bukan kelemahan, itu bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Kita mungkin tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dunia semakin mudah marah. Kita tidak bisa menghentikan komentar pedas, tidak bisa menutup mulut semua orang yang salah paham, tidak bisa memadamkan semua api. Tapi kita bisa memutus rantainya dengan cara menolak untuk ikut terbakar. Bayangkan jika lebih banyak orang memilih tenang, diskusi akan berubah menjadi dialog, perbedaan menjadi kesempatan belajar, dan dunia tidak lagi berisi pertarungan ego yang sia-sia. Ketenangan bukan berarti kamu menolak suara, tapi kamu memilih nada yang lebih rendah agar semua bisa mendengar. Dalam keheningan, seringkali lahir pemahaman yang tidak bisa ditemukan di tengah teriakan. Jadi, saat dunia menantangmu untuk ikut marah, ingatlah, kamu tidak wajib menyalakan api hanya karena orang lain membawa bensin. Kamu boleh tenang, kamu boleh lembut, dan kamu boleh memilih tidak ikut perang. Karena ketenangan bukan bentuk kepasrahan, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang paling tinggi, kemampuan untuk menjaga diri tetap jernih di tengah badai. Pada akhirnya, orang yang mampu menjaga ketenangan di dunia yang mudah marah bukan hanya kuat, ia bebas. Bebas dari kendali orang lain, bebas dari perang yang tidak perlu, bebas dari kebisingan yang tidak memberi makna. Dan dalam kebebasan itulah, ketenangan menemukan maknanya yang paling murni. Bukan sekadar hening tanpa suara, tapi jiwa yang tetap damai meski dunia terus berteriak. Ketenangan saat dunia terasa.
Tidak adil ada masa dalam hidup ketika kita merasa dunia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika yang jujur justru tersingkir, yang culas mendapat tempat, dan yang bekerja keras seolah tak pernah sampai pada hasil yang diharapkan. Kita menatap berita, membaca cerita, mendengar kisah, dan hati ini perlahan mengeras oleh rasa lelah, kecewa, dan tidak percaya. Di momen-momen seperti itulah, banyak orang kehilangan arah. Sebagian memilih marah, sebagian menyerah, dan sebagian lainnya hanya diam, mencoba memahami apa makna dari semua ini. Namun di tengah ketimpangan dan ketidakadilan yang tampak begitu nyata, ajaran Stoik datang seperti suara tenang dari kejauhan. Kamu tidak bisa mengubah dunia sepenuhnya, tapi kamu bisa menjaga agar dunia tidak mengubah dirimu. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Karena sejatinya, ketenangan bukan berarti kamu menutup mata dari ketidakadilan, melainkan kamu tidak membiarkan ketidakadilan itu mencuri kemanusiaanmu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Saat kamu menghadapi ketidakadilan, jangan biarkan amarah membuatmu menjadi seperti mereka yang kamu benci." Kalimat itu menampar keras, karena seringkali dalam upaya melawan keburukan, kita tanpa sadar meniru cara-cara yang sama dengan yang kita lawan. Kita ingin memperbaiki dunia, tapi justru kehilangan ketenangan, kehilangan empati, dan kehilangan arah moral di tengah kemarahan. Dunia ini memang tidak selalu adil, tapi ketenangan mengajarkan cara untuk tetap tegak tanpa menjadi pahit. Karena jika kamu kehilangan ketenangan setiap kali dunia bertindak semaunya, maka kamu menyerahkan kekuasaan atas hatimu kepada hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Stoik tidak pernah mengajarkan kepasrahan buta. Mereka tidak berkata, biarkan saja, lalu diam tanpa tindakan. Sebaliknya, mereka mengajarkan kebajikan dalam kesadaran. Artinya, bertindak dengan tenang, dengan tujuan yang benar, tanpa harus dikendalikan oleh amarah atau dendam. Kamu boleh memperjuangkan kebenaran, tapi lakukan itu tanpa kehilangan kedamaian batin. Karena perjuangan yang lahir dari amarah sering membakar apa yang sebenarnya ingin kita lindungi. Lihatlah dunia modern kita, begitu banyak suara ingin mengubah keadaan, tapi hanya sedikit yang melakukannya dengan kepala dingin. Media sosial penuh dengan teriakan keadilan, tapi jarang berisi kedalaman refleksi. Kita marah, kita bereaksi, kita menuding, tapi jarang berhenti untuk bertanya, apakah kemarahan ini membawa perubahan atau hanya menambah kebisingan? Ketenangan bukan berarti kamu diam terhadap ketidakbenaran, tapi kamu tahu kapan bicara dan bagaimana bertindak. Kamu memilih untuk tidak menambah api di tengah api. Kamu berbuat baik bukan karena dunia membalasmu, tapi karena itu adalah bagian dari siapa dirimu. Itulah kekuatan sejati yang diajarkan Stoik, kemampuan untuk tetap berbuat benar meski dunia tidak. Seneca pernah berkata, tak ada orang bijak yang dikuasai oleh keadaan. Ia mungkin hidup dalam kekacauan, tapi batinnya tetap tenang. Kalimat itu adalah inti dari latihan Stoik dalam menghadapi ketidakadilan, menyadari bahwa yang di luar kendali tidak boleh menghancurkan yang di dalam kendali, yaitu pikiran, sikap, dan nilai. Dalam hidup modern, ketidakadilan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir dalam bentuk kecil, ketika kerja kerasmu tidak dihargai, ketika orang lain menyalip tanpa usaha, ketika kejujuranmu dianggap kelemahan. Saat itu terjadi, kamu akan diuji. Apakah kamu akan tetap teguh atau ikut mengeraskan hati? Ketenangan mengajarkan, jangan biarkan kekecewaan membuatmu berhenti menjadi manusia yang baik. Perjuangan melawan ketidakadilan tidak akan pernah selesai. Tapi kamu bisa memilih untuk menjadi satu titik damai di tengah pusaran itu. Bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu bertindak dari tempat yang lebih dalam, dari kesadaran, bukan reaksi. Kamu belajar bahwa tidak semua hal bisa kamu perbaiki, tapi kamu bisa memperbaiki caramu melihat dan menjalaninya. Dan pada akhirnya, mungkin itulah yang dimaksud para filsuf ketika mereka berbicara tentang ketenangan sebagai kekuatan. Bukan karena mereka menolak dunia, tapi karena mereka memilih untuk tetap utuh di dalamnya. Kamu tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layar. Kamu tidak bisa memaksa dunia menjadi adil, tapi kamu bisa memutuskan
untuk tetap berjalan dengan hati yang adil. Jadi, ketika hidup terasa tidak adil, jangan buru-buru menuntut keadilan dari dunia. Latih dirimu untuk adil terhadap dirimu sendiri terlebih dahulu, adil dalam cara berpikir, adil dalam cara bereaksi, adil dalam menilai penderitaanmu. Karena ketenangan adalah bentuk tertinggi dari keadilan terhadap diri. Ia menjaga agar hatimu tidak ikut rusak oleh keburukan yang kamu lihat. Dan siapa tahu di tengah ketenanganmu lahir keberanian baru. Bukan untuk mengutuk dunia, tapi untuk memperbaikinya dengan cara yang damai, tenang, dan bijaksana. Menerima takdir tanpa menyerah pada nasib ada garis tipis yang sering disalahpahami antara menerima dan menyerah. Keduanya tampak mirip di permukaan, sama-sama melibatkan kepasrahan. Tapi di kedalaman maknanya, mereka adalah dua jalan yang sangat berbeda. Menyerah berarti berhenti berusaha. Menerima berarti memahami kenyataan, lalu bergerak dengan kesadaran baru. Dalam pandangan Stoik, hidup bukanlah sesuatu yang harus kita tundukkan, tapi sesuatu yang harus kita pahami. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi berharaplah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya, dan hidupmu akan tenang." Kata-kata itu bukan ajakan untuk berhenti berjuang. Ia adalah seruan untuk menyadari bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari dunia itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan yang sudah ada. Manusia modern hidup dalam ilusi kendali. Kita merasa bahwa dengan cukup usaha, cukup doa, cukup rencana, maka segalanya akan berjalan sesuai harapan. Namun kenyataan sering membuktikan sebaliknya. Sesuatu yang tak terduga selalu muncul, kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, penyakit, bahkan kematian. Dan di sanalah ujian terbesar hidup dimulai. Apakah kita akan menolak takdir dan terpuruk di dalamnya, atau kita akan menerimanya sebagai bagian dari pelajaran yang lebih besar? Menerima takdir tidak berarti kamu setuju dengan semua yang terjadi. Tidak berarti kamu berhenti bermimpi, berhenti berjuang, atau berhenti berharap. Menerima berarti kamu melihat sesuatu sebagaimana adanya, tidak lebih, tidak kurang, tanpa topeng keinginan pribadi. Kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Itulah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Seneca pernah menulis, "Orang bijak tidak menentang arus kehidupan, ia menyesuaikan layar agar tetap melaju." Perumpamaan ini indah sekaligus tajam. Karena dalam hidup, kita tidak selalu bisa menentukan arah angin, tapi kita bisa menentukan bagaimana kita menahkodai kapal kita. Ada saat ketika badai datang tanpa permisi, kapalmu mungkin terombang-ambing, bahkan rusak sebagian. Tapi selama kamu masih memegang kemudi, kamu belum kalah. Kamu hanya sedang belajar untuk berlayar di perairan yang lebih dalam. Namun menerima takdir seringkali terasa berat, karena kita terbiasa menolak realitas yang tidak sesuai dengan ego kita. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin dicintai oleh orang yang kita cintai, dihargai atas kerja keras kita, dipahami tanpa harus menjelaskan diri. Ketika hal-hal itu tidak terjadi, hati kita berontak. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal, sebagian besar dari itu adalah di luar kuasa kita. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, berkata dengan kejujuran yang nyaris tanpa celah, "Yang mengganggumu bukan peristiwa, melainkan penilaianmu tentang peristiwa itu." Kalimat itu sederhana tapi mengubah segalanya. Kita menderita bukan karena dunia kejam, tapi karena kita menolak cara dunia berjalan. Kita ingin hidup seperti yang kita bayangkan, bukan seperti yang sebenarnya. Dan semakin keras kita menolak kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Menerima takdir berarti berdamai dengan kenyataan tanpa kehilangan api di dalam dada. Kamu masih boleh berjuang, tapi bukan dari tempat keputusasaan, melainkan dari tempat pemahaman. Kamu tidak lagi melawan arus dengan kemarahan, tapi menyesuaikan langkah dengan kebijaksanaan. Kamu sadar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diubah, dan justru di sanalah kekuatan sejati muncul. Kemampuan untuk tetap teguh di tengah hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Dia bisa memilih untuk tenggelam dalam keluhan dan rasa tidak adil,
Atau dia bisa duduk diam, menarik napas dan berkata, "Mungkin ini bukan akhir, tapi cara hidup mengarahkan aku pada bab berikutnya." Itu bukan penyerahan, itu kebangkitan. Karena penerimaan sejati bukan titik akhir, tapi titik awal dari kebijaksanaan baru. Marcus Aurelius juga mengingatkan, apapun yang datang padamu, datang karena ia cocok dengan takdirmu. Terimalah dengan tenang sebagaimana anggota tubuh menerima perannya dalam tubuh. Artinya, setiap kejadian, baik atau buruk, memiliki tempat dalam kisah hidupmu. Dan hanya dengan menerimanya, kamu bisa menemukan maknanya. Jika kamu terus melawan, kamu akan terjebak dalam siklus penderitaan tanpa akhir. Tapi jika kamu menerima, kamu membuka ruang bagi kedamaian untuk masuk, dan dari kedamaian itu, lahir kekuatan baru untuk melangkah. Di dunia modern yang serba cepat, kita sering menafsirkan penerimaan sebagai kelemahan. Padahal, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang bisa menatap kenyataan dengan mata terbuka, tanpa keluh, tanpa amarah, dan tetap berjalan dengan langkah mantap. Ia mungkin jatuh, tapi tidak hancur. Ia mungkin kehilangan, tapi tidak kehilangan dirinya. Menerima takdir bukan berarti berhenti mengubah hidup, tapi berhenti mengutuk hidup. Kamu masih melangkah, tapi kini dengan kesadaran bahwa setiap langkah, bahkan yang menuju kesedihan, tetap bagian dari perjalanan yang indah. Karena hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa tetap damai, bahkan ketika dunia tidak memberi apa yang kamu minta. Dan di titik itu, kamu tidak lagi menjadi budak takdir, kamu menjadi sahabatnya, kamu berjalan bersamanya, memahami iramanya dan menari dalam alurnya. Kamu tidak kalah oleh nasib, kamu bersekutu dengannya. Itulah bentuk kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh waktu, tapi hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang tenang. Menemukan damai di tengah kegaduhan digital kita, hidup di era di mana dunia tidak lagi hanya bising di jalanan, tapi juga di genggaman tangan kita sendiri. Setiap getaran notifikasi, setiap suara pesan masuk, setiap headline baru di layar kecil itu, semuanya berkompetisi untuk merebut perhatian kita. Ketenangan kini menjadi barang langka, bukan karena dunia kehilangan kedamaian, tapi karena kita kehilangan kemampuan untuk berhenti sejenak. Ironisnya, teknologi yang diciptakan untuk mempermudah hidup justru sering membuat hidup terasa lebih berat. Kita terhubung dengan jutaan orang, namun seringkali merasa paling sendiri. Kita punya akses ke semua informasi, tapi kehilangan ruang untuk berpikir. Setiap kali kita membuka layar, dunia berbicara terlalu keras, berita buruk, opini tajam, kesuksesan orang lain, dan perbandingan tanpa henti yang membuat jiwa kita letih. Kegaduhan digital adalah bentuk baru dari kekacauan batin. Ia tidak datang dalam bentuk perang atau bencana, tapi dalam notifikasi yang tampak kecil namun menggerogoti kedamaian secara perlahan. Dan di tengah semua itu, kita lupa bagaimana rasanya diam. Kita lupa bagaimana rasanya hadir sepenuhnya tanpa terganggu oleh layar. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan pikiranmu tercerai-berai oleh hal-hal kecil. Kembali pada dirimu dan tenangkan pusat jiwamu." Jika ia hidup di zaman ini, mungkin ia akan berkata, "Jauhkan ponselmu sejenak dan ingat bahwa dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu tidak online selama 1 jam." Kalimat sederhana, tapi mengandung inti kebijaksanaan besar, bahwa ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang sunyi, melainkan hasil dari batin yang tahu kapan harus berhenti. Kita tidak lagi hanya dikelilingi oleh kebisingan, kita kini menyimpan kebisingan itu di saku kita sendiri. Dan setiap kali kita membuka layar tanpa tujuan, kita mengizinkan dunia luar masuk, membawa drama, perbandingan, dan opini yang mengaburkan diri kita yang sejati. Kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara hati sendiri karena terlalu sibuk mendengar suara dunia. Ada bentuk keheningan yang tidak bisa ditemukan di tempat sunyi, tetapi hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti berlari dari diri kita sendiri. Dan dunia digital membuat pelarian itu semakin mudah. Cukup 1 gulir layar, dan kita sudah melupakan kekosongan yang ingin kita pahami. Namun, tanpa keberanian untuk menatap sepi, kita tidak akan pernah benar-benar mengenal diri kita. Stoik mengajarkan bahwa seseorang yang tidak mampu duduk diam bersama pikirannya sendiri adalah seseorang yang belum menemukan kebebasan batin. Cobalah renungkan sejenak.
Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain yang bahkan tidak kita kenal. Berapa banyak emosi yang terbuang hanya karena komentar orang asing di internet. Dan berapa kali kita merasa kehilangan arah hanya karena dunia maya membuat kita merasa tertinggal. Ketenangan sejati di era digital bukan berarti menjauh dari dunia, tapi mampu hadir di dalamnya tanpa kehilangan pusat dirimu. Kamu bisa menggunakan teknologi tanpa diperbudak olehnya. Kamu bisa berbagi tanpa harus mencari validasi. Kamu bisa membaca berita tanpa larut dalam kepanikan kolektif. Semua itu hanya bisa dilakukan jika kamu memiliki satu hal yang kini menjadi kemewahan. Kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari kapan kamu hadir dan kapan kamu hanya bereaksi. Ketika kamu membuka ponsel, tanyakan, apakah ini kebutuhan atau kebiasaan? Ketika kamu menggulir media sosial, tanyakan, apakah ini menambah tenangku atau mengurasnya? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi pagar antara kedamaian dan kekacauan mental. Epictetus berkata, kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak menjadi budak keinginanmu sendiri. Dan dalam konteks modern, kebebasan itu berarti tidak menjadi budak dari algoritma, notifikasi, atau ekspektasi digital. Kita tidak sadar bahwa setiap klik adalah keputusan kecil yang memengaruhi batin kita. Setiap kali kita memilih untuk bereaksi, kita menyerahkan sedikit bagian dari ketenangan kita kepada sesuatu yang tidak nyata. Mungkin sudah saatnya kita menjadikan puasa digital bukan sekadar tren, tapi ritual stoik modern. Waktu di mana kita menutup semua layar, duduk dengan secangkir teh, dan menatap dunia nyata di sekitar kita. Sinar matahari yang lembut, suara angin, detak jantung kita sendiri. Itu bukan pelarian, itu pemulihan. Karena hanya dalam diam, kita bisa kembali mengenali suara batin yang sudah terlalu lama tenggelam di antara notifikasi dan headline. Bayangkan jika setiap orang di dunia digital ini mengambil waktu 1 jam sehari untuk tidak menyentuh layar. Betapa banyak ruang yang terbuka untuk berpikir, untuk merasa, untuk sekadar menjadi manusia. Ketenangan bukan lagi sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika kita memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas, kita sering berpikir ketenangan bisa dibeli lewat liburan, musik, atau meditasi berbayar. Padahal ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari keputusan sadar untuk berhenti mengejar hal yang tidak perlu. Ketenangan hadir saat kita memilih untuk tidak selalu terlibat, untuk tidak selalu bereaksi, untuk tidak selalu hadir di setiap percakapan digital. Itulah bentuk tertinggi dari kendali diri di zaman modern, mampu berada di tengah kebisingan tanpa kehilangan keheningan di dalam. Jadi, saat dunia digital menuntutmu untuk selalu aktif, cepat, dan responsif, beranilah untuk menjadi lambat. Beranilah untuk berhenti sejenak, diam, dan tidak melakukan apa-apa. Karena dalam keheningan itulah, kamu akan menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh dunia maya, dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah menemukan kedamaian dalam dirimu, dunia boleh tetap bising, tapi jiwamu akan selalu tenang. Sebab ketenangan sejati bukan berarti dunia berhenti berbicara, melainkan kamu sudah tidak perlu lagi menjawab segalanya. Ketenangan dalam relasi saat tidak semua harus dimengerti ada. Satu kenyataan yang sering kali sulit kita terima. Tidak semua orang akan memahami kita. Dan tidak semua hubungan akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh interaksi, namun jarang benar-benar terkoneksi secara batin. Kita berbicara banyak, tapi mendengar sedikit. Kita menuntut dipahami, tapi jarang memberi ruang untuk memahami. Di sanalah ketegangan batin lahir, bukan dari perbedaan, melainkan dari keinginan untuk selalu disetujui. Dalam kehidupan modern, hubungan seringkali menjadi medan ekspektasi. Kita ingin pasangan yang selalu mengerti tanpa harus dijelaskan, teman yang selalu hadir tanpa diminta, keluarga yang selalu memahami tanpa perlu kata. Tapi kenyataannya, bahkan orang yang paling kita cintai pun bisa salah memahami niat baik kita. Dan di situ, ego kita seringkali terluka. Kita mulai mempertanyakan, mengapa aku tidak dimengerti? Padahal barangkali bukan karena mereka tidak peduli, hanya karena mereka melihat dunia dari jendela yang berbeda. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah
bahwa kamu akan bertemu orang-orang yang suka mengganggu, tidak tahu berterima kasih, sombong, tidak jujur, dan ia menulisnya bukan dengan sinis, tetapi dengan kesadaran yang tenang bahwa manusia memang seperti itu. Dan tugas kita bukan mengubah semua orang agar sesuai dengan keinginan kita, tetapi menjaga diri agar tidak ikut menjadi seperti mereka. Ketenangan dalam relasi dimulai ketika kita berhenti menuntut dunia untuk selalu memahami isi hati kita. Karena di balik setiap hubungan yang sehat, selalu ada ruang untuk perbedaan. Dan perbedaan bukanlah ancaman. Ia adalah pengingat bahwa kita tidak hidup sendirian dalam gema pikiran sendiri. Seringkali kita merasa gelisah karena ingin menjelaskan segalanya. Kita ingin dipahami dengan sempurna, agar orang lain tahu betapa tulusnya niat kita, betapa dalamnya perasaan kita. Namun Stoik mengajarkan hal yang berbeda, bahwa kita tidak perlu selalu menjelaskan diri. Terkadang, kebijaksanaan justru terletak pada kemampuan untuk tidak membuktikan apa-apa. Seneca pernah menulis, orang yang bijak tidak memaksa dunia untuk memujinya. Ia cukup tahu bahwa dirinya hidup sesuai dengan prinsipnya. Kalimat itu menggambarkan ketenangan sejati dalam hubungan sosial. Kamu tidak perlu validasi terus-menerus, karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang memahami atau menyetujui kamu. Namun di dunia modern, hal ini sulit dilakukan. Kita hidup di zaman opini, di mana semua orang punya suara, dan semua ingin didengar. Media sosial memperbesar keinginan itu. Kita ingin postingan kita disukai, pandangan kita diterima, kisah kita dipahami. Dan ketika tidak mendapat respon yang diharapkan, kita mulai merasa tidak cukup. Kita lupa bahwa penerimaan sejati tidak datang dari layar, tapi dari kedalaman hati yang tahu kapan harus berhenti mencari pengakuan. Ketenangan dalam relasi berarti menerima bahwa orang lain tidak akan selalu mengerti apa yang kita rasakan. Dan itu bukan kegagalan. Itu bagian dari sifat manusia yang kompleks. Setiap orang hidup dalam dunia batinnya sendiri, dengan luka, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Mereka tidak bisa selalu membaca kita dengan sempurna. Sama seperti kita tidak bisa selalu memahami mereka sepenuhnya. Epictetus mengingatkan, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan terburu-buru membela diri. Katakan saja, dia tidak tahu semua tentang diriku. Jika cahut, mungkin ia akan mengatakan lebih banyak lagi. Ada ketenangan yang luar biasa dalam sikap ini, bukan karena pasrah, tapi karena sadar bahwa tidak semua penilaian harus dibalas. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu cukup. Cobalah bayangkan betapa banyak konflik bisa dihindari jika kita belajar menerima bahwa pemahaman penuh bukan syarat untuk kedamaian. Kita tidak perlu memenangkan setiap argumen, tidak perlu selalu menjadi pihak yang benar, tidak perlu menuntut penjelasan dari setiap sikap yang mengecewakan. Terkadang, kebijaksanaan hadir dalam bentuk diam dengan martabat. Di dalam diam itu, kamu memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Kamu tidak lagi memaksa orang lain untuk memahami, karena kamu mulai memahami dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah damai dengan dirimu, reaksi orang lain tidak lagi mengganggu keseimbangan batinmu. Kamu belajar mencintai tanpa kepemilikan, memberi tanpa pamrih, dan berjalan bersama orang lain tanpa mengikat mereka pada ekspektasi pribadi. Ketenangan dalam relasi bukan tentang menghindari konflik, tetapi tentang menjaga kejernihan hati di tengahnya. Kamu bisa tidak setuju tanpa harus bermusuhan. Kamu bisa kecewa tanpa harus membenci. Kamu bisa menjaga jarak tanpa kehilangan kasih. Itulah bentuk kedewasaan emosional yang hanya bisa lahir dari pemahaman bahwa setiap orang sedang berjuang dengan dunianya sendiri pada hakikatnya. Hubungan yang tenang bukanlah hubungan tanpa perbedaan, tapi hubungan di mana dua orang mampu menerima bahwa perbedaan itu tidak perlu menjadi peperangan, bahwa cinta tidak selalu harus dimengerti, cukup dijaga dengan niat baik, bahwa empati tidak selalu berarti sepakat, cukup hadir tanpa menghakimi. Kita mungkin tidak akan pernah benar-benar dimengerti sepenuhnya oleh siapapun, dan itu tidak apa-apa, karena mungkin ketenangan sejati dalam hubungan bukan datang dari rasa dipahami, tapi dari keyakinan lembut bahwa meski dunia tidak selalu mengerti kita tetap mampu mencintai, memberi, dan hidup dengan hati yang damai. Jadi, berhentilah memaksa dunia untuk memahami isi kepalamu. Kadang,
Yang perlu kamu lakukan hanyalah tersenyum dan berkata dalam hati, aku tidak harus dimengerti untuk tetap tenang. Dondi senalah. Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh siapapun selain dirimu sendiri. Tenang bukan berarti lemah. Kekuatan dari keheningan batin di dunia yang semakin keras dan tergesa-gesa ini, ketenangan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan suara paling lantang, langkah paling cepat, dan reaksi paling spontan. Yang tenang sering dianggap pasif, yang diam dianggap kalah, yang tidak bereaksi dianggap tidak peduli. Padahal, justru di balik ketenangan itulah kekuatan sejati berdiam diri. Kekuatan yang tidak meledak, tapi menggakar manusia modern, tumbuh dengan keyakinan bahwa keberanian harus tampak. Kita diajarkan untuk melawan, untuk bersuara, untuk tidak tinggal diam. Tentu, keberanian penting, tapi tidak setiap pertempuran harus dihadapi dengan pedang terhunus. Kadang, keberanian terbesar justru muncul dari kemampuan untuk menahan diri, menunda reaksi, dan tetap jernih ketika dunia menuntut kita untuk ikut berteriak. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan filsafat, melainkan kebenaran psikologis yang tak lekang oleh waktu. Ketenangan adalah tanda seseorang telah menaklukkan musuh yang paling sulit, dirinya sendiri. Lihatlah dunia di sekitarmu. Begitu banyak orang yang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Mereka bisa berdebat tanpa henti, tapi goyah oleh satu kritik kecil. Mereka berani menghadapi orang lain, tapi tidak berani menghadapi diri sendiri. Ketenangan sejati tidak bisa diperoleh dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kemenangan atas reaksi impulsif yang muncul dari dalam diri kita. Seneca pernah berkata, siapa yang mampu mengendalikan amarahnya lebih kuat daripada siapapun yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Dan memang benar, menahan diri dalam keheningan seringkali lebih sulit daripada membalas dengan kata-kata tajam, karena diam menuntut kedewasaan, sementara reaksi adalah naluri. Ketenangan bukan hasil dari ketidaktahuan, melainkan hasil dari penguasaan diri yang mendalam. Namun dalam masyarakat modern, kita dibentuk untuk merespons cepat. Dunia digital menuntut opini seketika, reaksi spontan, dan pembuktian konstan. Setiap hari, kita diuji oleh notifikasi, komentar, dan perdebatan yang seolah meminta kita untuk menunjukkan siapa kita dengan cara paling keras. Tapi semakin keras kita berteriak, semakin mudah kita kehilangan kendali atas arah suara itu sendiri. Dan di sanalah ketenangan menjadi bentuk perlawanan yang paling elegan. Ketenangan bukan berarti kamu tidak peduli, melainkan kamu tidak ingin kehilangan dirimu dalam kebisingan. Kamu tidak sedang mundur. Kamu sedang memilih medan pertempuran yang layak untuk energimu. Tidak semua hal pantas untuk dibalas. Tidak semua orang layak untuk dijelaskan. Dan tidak semua provokasi pantas untuk dijawab. Terkadang, cara paling kuat untuk menunjukkan bahwa kamu berdaulat atas dirimu adalah dengan tidak membiarkan orang lain menentukan reaksimu. Epictetus mengingatkan, tidak ada yang bisa membuatmu marah tanpa izinmu. Kalimat itu menampar kesadaran kita bahwa kemarahan, kebencian, bahkan luka emosional, sebagian besar tidak datang dari dunia luar, tetapi dari cara kita menanggapi dunia itu. Dan ketika kamu mampu tetap tenang di tengah situasi yang memancing emosi, kamu sedang menunjukkan bahwa kendali hidupmu tidak lagi berada di tangan orang lain. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak mencolok, tapi sangat kokoh. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Ia berdiri sendiri dengan keyakinan lembut bahwa tidak semua hal harus dihadapi dengan benturan. Kadang, kekuatan sejati justru lahir dalam keputusan untuk tidak membalas. Bayangkan seseorang yang menghadapi fitnah, kritik, atau penghinaan. Dia bisa memilih untuk membalas, menjelaskan, atau membuktikan. Namun, ia memilih diam. Ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh teriakan. Cukup waktu dan keteguhan hati untuk membuktikannya. Di mata dunia, mungkin ia tampak lemah, tapi di dalam batinnya, ia sedang membangun benteng yang lebih kuat dari kemarahan. Benteng kendali diri. Stoik percaya bahwa kekuatan sejati manusia tidak terletak pada otot, status, atau suara, tetapi pada stabilitas jiwanya. Orang yang tenang
tidak mudah diombang-ambingkan. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus menunggu. Ia bukan batu yang tak berperasaan, tetapi sungai yang tahu bagaimana mengalir tanpa kehilangan arah meski dibenturkan oleh bebatuan kehidupan. Ketenangan juga memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Dalam hening, pikiran menjadi jernih. Dalam jeda, keputusan menjadi matang. Setiap reaksi yang ditunda memberi kesempatan bagi akal sehat untuk berbicara sebelum emosi mengambil alih. Dan disitulah letak kekuatan sejati, bukan di tangan yang menghantam, tapi di pikiran yang mampu berpikir jernih ketika dunia terjebak dalam panasnya. Reaksi di era yang mengukur nilai seseorang dari seberapa keras ia bersuara. Menjadi tenang adalah tindakan revolusioner. Menjadi lembut adalah keberanian baru. Dan menjadi damai ketika dunia penuh amarah adalah bentuk kekuatan yang paling menakjubkan. Jadi, ketika orang lain salah paham padamu, ketika dunia menantangmu untuk bereaksi, ketika egomu memintamu untuk membalas, berhentilah sejenak, tarik napas, lalu katakan dalam hati, aku tidak harus membuktikan apapun hari ini. Biarkan dunia bising sebagaimana adanya. Kamu tidak perlu menenggelamkan dirimu dalam kebisingan itu. Ketenanganmu adalah pernyataan paling kuat yang bisa kamu berikan, bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh amarah, oleh ego, atau oleh dunia yang menuntutmu untuk terus berteriak. Kamu memilih jalan yang lebih tinggi, jalan orang-orang yang memahami bahwa kedamaian bukan tanda kelemahan, melainkan hasil dari kekuatan yang telah matang. Dan pada akhirnya, ketika badai kehidupan datang lagi, sebagaimana ia selalu datang, orang yang tampak tenang bukan berarti tidak merasa. Ia hanya sudah belajar bahwa badai tidak perlu dilawan dengan badai, karena yang mampu tetap tenang di tengah guncangan sesungguhnya sedang berdiri di puncak kekuatan yang paling sejati, penguasaan diri.